sudah sekian lama kita tidak bertemu. Saat ini kita akan mempelajari dalam kimia dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa bahwa sebenarnya kimia itu sudah setiap saat kalian kenal. Kita seakan-akan hidup di dalam lautan kimia. Coba kalian lihat sekeliling kalian. Ada sepatu, ada selimut, ada sabun mandi, ada pembersih lantai, ada pewarna pakaian yang kalian kenakan. Nah, kira-kira itu barang-barang baru bagi kalian atau sudah setiap saat kalian kenal? Nah, sebenarnya itu semua adalah produk-produk kimia. Maka kalau kalian mengenal kimia, jangan takut. Belajar itu menyenangkan. Saat ini masa pandemi. Saat ini di dunia, di dalam keadaan nyata kita, real kita, tidak pernah terlepas sedetik pun dari berita terbaru kita, yaitu mengenai COVID-19, coronavirus 19. Nah, jangan kalian takut. Apapun juga yang perlu kita lakukan adalah mempertahankan atau membuat pertahanan di dalam tubuh kita itu kuat. Nah, untuk supaya menjadi kuat, kalian sudah bisa lihat materi dimanapun juga bisa. Maka pesan sekarang, tetaplah di rumah, stay at home. Kalau memang kalian mau ada keperluan yang sangat penting, sangat mendesak, silahkan boleh keluar. Dengan catatan tetap menjaga jarak, menggunakan masker, dan jangan lupa cuci tangan memakai sabun sesering mungkin. Nah, ini tidak lain juga adalah masalah kimia. Ternyata masalah kimia itu dari ke hari, dari saat ke saat, terus menerus ada di sekeliling kita. Maka jangan takut dengan kimia. Belajar itu menyenangkan. Kita sekarang dalam pembelajaran kimia dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang tertulis di dalam PPT ini. Nah, untuk ini seperti sudah tadi Bu Tuti katakan, bahwa tujuan pertemuan ini memahami hakikat ilmu kimia. Yang kedua, ruang lingkup ilmu kimia. Dan yang ketiga, peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Benda-benda di sekitar kita. Nah, seperti tadi disebutkan, ada yang bisa untuk kehidupan sehari-hari, ada juga yang untuk pengobatan, ada juga yang untuk makanan sehari-hari. Nah, di sini ditampilkan barang-barang sehari-hari yaitu formalin, borak. Itu sesuatu yang berfungsi, berguna kalau penggunaannya tepat, tapi berbahaya kalau penggunaannya tidak tepat. Terus ada juga jenis minuman dalam penggunaan sehari-hari kita. Juga pengobatan, ada salep, ada pil yang kita konsumsi, ada nanti krim atau yang sering digunakan untuk make up. Nah, itu kehidupan sehari-hari yang menggunakan kimia. Kimia adalah ilmu yang mempelajari komposisi, struktur, sifat-sifat materi, perubahan suatu materi menjadi materi lain yang disebabkan interaksi dengan benda lain atau reaksi kimia. Contoh peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kalian remaja ataupun mungkin anak-anak atau mungkin yang sudah dewasa mesti pernah jatuh cinta. Nah, di sini ada senyawa kimia ternyata yang sangat berperanan di dalam ketika kita jatuh cinta. Nah, ketika jatuh cinta, otak akan menstimulus senyawa kimia tertentu dan
membuat Anda mengalami beberapa perubahan. Oleh karena itu, saat jatuh cinta, Anda akan merasakan jantung berdebar, tersipu-sipu, malu, merasa tentram, dan masih banyak lagi reaksi perubahan lainnya yang dialami oleh tubuh. Nah, semua reaksi ini didorong oleh senyawa kimia. Cinta seperti senyawa feniletilamin atau 2-feniletilamin, dopamin atau 3-hidroksistreamin hidrogen klorida atau 3,4-dihidroksi feniletilamin, norepinefrin, endorfin, dan oksitosin. Seluruh senyawa kimia cinta ini diinisiasi oleh hormon feromon sehingga merangsang hipotalamus untuk membentuk senyawa-senyawa cinta tersebut. Lihat betapa pentingnya peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjalin hubungan cinta kasih antara sesama makhluk hidup. Bahan kimia dalam tabir surya. Tabir surya merupakan salah satu penggunaan bahan kimia dalam kehidupan. Untuk yang aktif dan sering beraktivitas di bawah sinar matahari, pasti tidak asing dengan penggunaan tabir surya. Tabir surya dibuat dengan menggabungkan bahan kimia organik dan anorganik. Penggabungan bahan kimia ini akan menyaring cahaya matahari sehingga tidak mencapai lapisan terdalam kulit. Dalam tabir surya terdapat partikel yang bersifat reflektif. Biasanya partikel reflektif ini terdiri dari zinc oksida atau titanium oksida. Nah, inilah rumus bangun dari zinc 2 oksida. Peran kimia terdapat juga dalam minuman kopi. Nah, kimia di dalam kopi ini membuat terjaga. Nah, gimana ya kok ini bisa menjadi seperti itu? Nah, ini supaya kita terjaga atau mungkin ada kegiatan yang memerlukan supaya kita tetap aktif atau supaya kita tetap merasa fit. Nah, mungkin bagi yang suka, kopi adalah salah satu solusinya. Dalam kopi terdapat kandungan senyawa kimiawi yang membantu kita terjaga. Senyawa kimiawi tersebut adalah adenosin. Senyawa kimia yang satu ini berperan dalam mengikat reseptor tertentu dan memperlambat aktivitas sinyal sel saraf yang berkaitan dengan tidur. Nah, inilah rumus bangun dari kafein dan adenosin yang terkandung di dalam kopi. Warna-warni buah dan sayuran. Peran kimia juga ada dalam makanan yang kita makan, terutama pada buah dan sayuran. Aneka buah dan sayuran memiliki warna yang variatif karena mengandung jenis khusus dari senyawa kimiawi yang bernama karotenoid. Ini karotenoid, rumus molekul yang terkandung dalam warna buah-buahan ataupun warna dari sayur-sayuran. Pernahkah kalian menangis saat mengiris bawang? Yang dimaksud bawang merah ya, bukan bawang putih. Nah, bahan kimia yang terkandung dalam bawang merah ini akan membuat menangis saat kita memotongnya. Nah, kenapa ya dengan demikian? Karena ada sulfur yang terkandung di sel-sel bawang akan pecah ketika bawang dipotong. Kemudian sulfur akan bercampur dengan air dan menyebabkan mata teriritasi. Itulah sebabnya mengapa mata kita mengeluarkan air mata. Demikianlah materi kita hari ini, yaitu pengetahuan kimia atau ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk perhatiannya dan tetaplah mengingat, belajar itu menyenangkan.